Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai stabilitas obat dan reaksi degradasi obat. Nah, sebelum dimulainya presentasi, berikut adalah anggota dari kelompok 6. Ada Liva Syakila Khairawidiyatmoko, ada Rensia Lesari, yaitu saya sendiri, ada Soza Iza Ramadanti, ada Meita Amarensia, dan yang terakhir ada Fatima Zahra. Nah teman-teman, untuk yang pertama yaitu kita akan membahas terkait faktor apa saja yang mempengaruhi dari stabilitas obat. Nah sebelum kita membahas lebih lanjut terkait apa saja faktornya, kita perlu tahu dulu nih apa itu tentang stabilitas obat. Nah jadi stabilitas obat itu mengacu kepada kemampuan obat mempertahankan beberapa hal, yaitu identitasnya, kemudian potensi, kemudian kualitas, kemurniannya dalam batas yang ditentukan selama waktu penyimpanan dan penggunaan. Nah, suatu obat itu dianggap stabil ketika kadarnya itu tidak berkurang selama penyimpanannya. Nah, ketika terjadi perubahan seperti wujud obatnya, baik itu dari warna, kemudian bau, kemudian bentuknya, serta ada cemaran mikroba di dalamnya itu, maka dapat disimpulkan bahwa obat tersebut tuh sudah tidak stabil dan kemudian tidak aman untuk dikonsumsi oleh pasien, seperti itu. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja nih yang mempengaruhi dari stabilitas obat, itu ada beberapa faktor, itu yang digolongkan jadi dua. Yang pertama ada intrinsik sama ekstrinsik. Nah, untuk yang intrinsik sendiri ini ada beberapa hal juga. Nah, untuk yang intrinsik ini yang pertama yaitu ada sifat kimiawi zat aktif. Jadi gugus fungsional tertentu seperti ester, amina, dan aldehida ini lebih rentan terhadap reaksi degradasi atau kerusakan seperti hidrolisis, oksidasi, kemudian dekarboksilasi, sehingga ketika terjadi reaksi ini mempengaruhi dari stabilitas obat sendiri. Kemudian, jadi stabilitas obat ini tergantung pada struktur molekul, ikatan kimia, dan isomerisme, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa faktor lainnya yang intrinsik, yaitu ada bentuk kristal atau polimorf, kemudian ada interaksi dengan eksipien, itu juga dapat mempengaruhi dari stabilitas obat. Dan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, faktor intrinsik lainnya yaitu bentuk kristal atau polimorf. Zat aktif dapat memiliki berbagai bentuk kristal atau bisa disebut juga dengan polimorf yang mempengaruhi kelarutan, stabilitas, dan bioavailabilitas. Yang lalu ada interaksi dengan eksipien. Eksipien tertentu dapat bereaksi dengan zat aktif dan menyebabkan degradasi atau perubahan farmakokinetik. Nah, masuk ke faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik yang pertama itu ada suhu. Suhu yang tinggi dapat mempengaruhi seluruh reaksi kimia. Kenaikan suhu akan mempercepat reaksi kimia suatu obat. Suhu yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi stabilitas obat menjadi berkurang dan menyebabkan penurunan kadar dari obat tersebut. Lalu ada kelembapan. Kelembapan dapat memicu reaksi hidrolisis atau menyebabkan perubahan fisik seperti penggumpalan atau pelarutan prematur. 3. Cahaya. Beberapa obat sensitif terhadap cahaya atau fotodegradasi, misalnya vitamin, antibiotik, dan larutan injeksi tertentu. 4. pH. pH dapat menyebabkan dekomposisi obat, dan obat biasanya stabil pada pH 4-8. Dengan adanya penambahan asam atau basa, dapat menyebabkan penguraian larutan obat dipercepat dan menyebabkan obat menjadi tidak stabil. Kemudian ada oksigen. Oksigen merupakan senyawa yang berperan penting dalam reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini dapat mempengaruhi kestabilan obat karena dapat menyebabkan degradasi obat tersebut. Paparan oksigen dapat menyebabkan oksidasi, terutama untuk obat yang mengandung glukostiol, fenol, atau amina. Dan yang terakhir ada kemasan. Material kemasan misalnya kaca, plastik, atau aluminium dapat mempengaruhi stabilitas obat melalui permeabilitas, absorpsi, atau interaksi langsung dengan sediaan obat. Selanjutnya ada faktor reaksi yang mempengaruhi kerusakan atau degradasi obat. Yang pertama ada faktor kimiawi yang terdiri dari hidrolisis, oksidasi, fotodegradasi, dan rasumisasi. Hidrolisis merupakan reaksi dengan air yang dapat memecah ikatan kimia, terutama pada ester, amida, dan lakton. Lalu ada oksidasi, yaitu reaksi dengan oksigen yang sering terjadi pada senyawa dengan gugus aldehid, fenol, dan alkohol.
Lalu ada fotodegradasi. Degradasi adalah yang dipicu oleh paparan cahaya, terutama sinar UV. Lalu ada rasumisasi, yaitu perubahan stereokimia molekul yang dapat mempengaruhi aktivitas obat. Yang kedua ada faktor fisik yang terdiri dari suhu, kelembapan, cahaya, dan pH. Suhu yaitu peningkatan suhu mempercepat reaksi degradasi. Kelembapan dapat memicu hidrolisis dan pertumbuhan mikroba. Cahaya, terutama radiasi UV, dapat menginduksi reaksi fotokimia. pH mempengaruhi kestabilan molekul obat. Ketiga, faktor lingkungan yang terdiri dari kondisi penyimpanan seperti suhu dan kelembapan, paparan oksigen dan cahaya, kontaminasi mikroba, dan pH. Baik, sekian pemaparan materi sekaligus presentasi dari kelompok 6. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.